Presiden Amerika Serikat Donald Trump punya rencana besar dalam misi mendamaikan negara-negara di Teluk melalui Abraham Accords, khususnya negara Liga Arab yang sensitif terhadap Israel. Abraham Accords atau Perjanjian Abraham merupakan sebuah rangkaian perjanjian yang bertujuan menormalisasi hubungan Israel dengan negara di Timur Tengah. Sejauh ini, ada 4 negara Timur Tengah yang menandatangani perjanjian tersebut. Arab Saudi sejatinya nyaris ikut menandatangani perjanjian itu sebelum perang Israel dengan Hamas di Gaza pecah. Kini, Trump mencoba merayu Suriah yang kini berubah haluan setelah pemimpin sebelumnya, Bashar al-Assad, digulingkan oleh Ahmad al-Sharaa. Trump menilai ini adalah momen yang tepat bagi pemimpin baru Suriah untuk melepaskan diri dari jerat Iran dan bergabung dengan Abraham Accords. Rencana Trump itu sejatinya disambut baik oleh pemimpin baru Suriah, Ahmad al-Sharaa. Meski demikian, ada kondisi tertentu yang dibutuhkan Sharaa agar Suriah bisa menormalisasi hubungan dengan Israel. Bagaimana prospek keterlibatan Suriah dalam misi perdamaian Trump? Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Abraham Accords. Jadi, Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian diplomatik yang ditandatangani Israel dengan beberapa negara Arab. Inisiatif ini diprakarsai oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2020. Tujuannya untuk membangun hubungan diplomatik resmi antara Israel dengan negara-negara Arab. Negara yang sudah menekan perjanjian ini adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Nah, di masa jabatannya yang kedua ini, Trump ingin kembali menghidupkan perjanjian ini. Sasaran utama Trump adalah Arab Saudi. Namun, syarat utama yang diperlukan Arab Saudi adalah perlunya masa depan yang pasti bagi Palestina. Selain Arab Saudi, Trump juga menyasar Suriah, negara yang baru bangkit dari perang saudara selama berdekade. Trump ingin memberikan kesempatan bagi Suriah. Niat Trump memberikan kesempatan bagi Suriah semakin jelas usai dirinya bertemu dengan pemimpin baru Suriah, Ahmad al-Sharaa. Keduanya bertemu di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu 14 Mei 2025 selama kurang lebih 37 menit. Hadir pula putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, yang duduk di samping mereka dengan wajah berseri-seri. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga ikut terlibat melalui panggilan telepon. Pertemuan yang tak terduga mengingat selama ini Amerika Serikat telah menetapkan Sharaa sebagai pemberontak dan menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat untuk kepala Sharaa. Pertemuan itu terjadi usai Trump mengumumkan akan mencabut sanksi bagi Suriah pada Forum Investasi Amerika Serikat Arab Saudi pada Selasa 13 Mei 2025. Sebuah pengumuman yang mengejutkan dan disambut tepuk tangan meriah. We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Sharaa and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey after discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. Dalam perjalanan menuju Doha, Qatar di atas pesawat Air Force One pada 14 Mei 2025, Trump menyampaikan kesan atas pertemuannya dengan Sharaa. Trump memuji Sharaa sebagai pria tangguh yang menarik dan memiliki potensi. Right, I think very good. Young, attractive guy, tough guy. You know, strong pass, very strong pass fighter. Does that worry you at all? He's got a real shot at pulling it together. I spoke with President Erdogan, who I'm very friendly with him. He feels he's got a shot at doing a good job. It's a torn up country. Dalam pertemuan antara Trump dan Sharaa, dibahas pula soal potensi keterlibatan Suriah dalam Abraham Accords. Trump ingin Sharaa bergabung dengan misi perdamaiannya.
Syara sejatinya telah menyampaikan ketertarikan atas misi perdamaian Trump. Syara yang lebih moderat juga sudah memberikan isyarat keinginan Suriah menormalisasi hubungan dengan Israel pada April 2025. Bahkan, Syara sebelumnya sudah mengirim surat langsung kepada Trump. Namun, ada syarat yang disampaikan Syara, salah satunya adalah pencabutan sanksi terhadap Suriah. Selain itu, ada kondisi khusus yang perlu diwujudkan terlebih dahulu, yakni Syara perlu memastikan stabilitas di dalam negaranya terlebih dahulu sebelum terjun dalam Abraham Accords. Trump pun memahami situasi tersebut. Yeah, but I think they have to get themselves straightened out. I told him, I hope you're going to join when it's straightened out. He said yes. But they have a lot of work to do. Pertanyaannya, apa sebenarnya motivasi Ahmad al-Sharaa ingin ikut terlibat dalam Abraham Accords? Alasan utama Syara ingin terlibat dalam Abraham Accords adalah menginginkan adanya pencabutan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa. Pasalnya, sanksi dari Barat itu telah menghancurkan ekonomi Suriah pasca perang sipil lebih dari 1 dekade. Menurut peneliti senior sekaligus petinggi Institute for National Security Studies, Kermit Valency, langkah yang diambil Syara itu tak mengejutkan. Pasalnya, Syara sendiri memang telah menerapkan kebijakan hati-hati dan menunjukkan ketertarikan dalam menjalin perdamaian dengan negara tetangga Suriah. Bahkan, Syara sendiri telah menyampaikan sejumlah retorika tak ingin terlibat konflik dengan Israel, meski Suriah terus dirundung operasi militer oleh Tel Aviv. Tak hanya dengan negara tetangga, Syara juga menunjukkan keterbukaan terhadap kerjasama anti-terorisme untuk membuka jalur diplomatik dengan Amerika Serikat. Presiden Suriah itu juga disebut tengah menyusun jaminan keamanan untuk Israel, termasuk pembahasan soal militan asing di Suriah. Hal itu tak terlepas dari syarat yang disodorkan Amerika Serikat untuk pencabutan sanksi. Pertama, Suriah harus melenyapkan senjata kimia yang masih tersisa, menyingkirkan milisi asing, dan menunjukkan kerjasama anti-terorisme. Meski demikian, upaya Syara untuk membuktikan kepercayaan Amerika Serikat dan Barat menemui tantangan karena Israel masih skeptis dengan pemerintahan baru Suriah. Israel jelas masih sangat tidak percaya dengan Syara. Ketidakpercayaan itu dilatar belakangi oleh jejak Syara yang pernah ditetapkan sebagai teroris dan keterkaitannya dengan Al-Qaeda. Meski dia dan para pemimpin baru Suriah kini telah mengenakan jas, namun Israel menganggap mereka pada dasarnya masih kelompok teroris. Israel seolah melihat keinginan Syara bergabung dengan Abraham Accords bukan karena itikad tulus untuk berdamai, namun karena strategi politik. Strategi untuk mendapatkan pencabutan sanksi dari Amerika Serikat dan Eropa. Ditambah untuk meningkatkan legitimasi internasional bagi rezim Suriah baru pasca menggulingkan Bashar al-Assad. Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga secara tegas menolak langkah Trump mencabut sanksi Suriah. Alasannya karena takut adanya serangan lintas batas seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Israel juga khawatir Iran atau milisi pro-Iran yang masih ada di Suriah bisa kembali memperluas pengaruh mereka. Itulah mengapa Israel masih aktif melakukan operasi militer di Suriah, terutama di selatan dekat dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang dicaplok Israel pada tahun 1981. Pemerintah Israel juga terus melobi Amerika Serikat agar tetap menjaga Suriah dalam kondisi terisolasi dan terdesentralisasi. Misi perdamaian Trump dalam payung Abraham Accords masih membutuhkan jalan yang panjang. Di pihak Suriah, pemimpin baru mereka saat ini masih berfokus pada berbagai pekerjaan rumah untuk kembali membangun Suriah yang hancur. Meski demikian, menarik Suriah dalam Abraham Accords lebih mudah karena pemimpin baru mereka, Ahmad al-Sharaa sendiri, sudah menunjukkan ketertarikan langsung. Sementara di pihak Israel, belum ada kepercayaan yang tumbuh terhadap Suriah. Israel masih menganggap pemimpin baru Suriah adalah teroris yang memiliki niat terselubung.
butuh kepercayaan yang dipupuk di antara Suriah dan Israel agar misi perdamaian Trump bisa terwujud. Kira-kira, bisakah Amerika Serikat menjembatani Israel dan Suriah dalam membangun hubungan diplomatik resmi antara keduanya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.